Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yaitu adalah tentang hikmah thaharah. Sebelum kita memasuki hikmah thaharah atau dari materi ini, kita harus mengetahui apa itu makna dari thaharah atau pengertiannya. Yang pertama, Thaharah itu menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syarak atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Baik ini artinya bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi itulah arti dari thaharah. Jadi thaharah ini sangat berguna dan merupakan ciri khas seorang muslim, yaitu selalu bersuci. Selanjutnya, thaharah ini ada dua bagian, yaitu thaharah lahiriah atau bersuci lahiriah dan bersuci batiniyah. Yang pertama, bersuci lahiriah berarti itu adalah kita ini bersuci secara tampak dalam bersuci yang tampak dari jasad kita. Contohnya yaitu adalah kita thaharah kita dalam bentuk kotoran, membersihkan kotoran tersebut, membersihkan hadas dan najis. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, itulah thaharah secara lahiriah. Dan yang kedua, ada yang namanya thaharah batiniyah. Bersuci batiniyah ialah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lainnya. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi thaharah ini bukan sekedar hanya kita membersihkan dari lahiriah kita, tapi batin kita juga harus dibersihkan. Jadi seorang muslim itu harus suci, baik dari tampilan maupun dalam hatinya. Ya, jadi kita ini orang muslim jangan iri, jangan dengki, jangan punya sikap takabur, sombong, dan lain-lainnya. Jadi kita ini harus bersyukur. Itulah merupakan contoh dari thaharah kita. Banyak istighfar, banyak sholat taubat, minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita ini luntur. Dan insya Allah kalau kita selalu bersuci di batin kita, insya Allah surga. Karena kenapa? Surga itu adalah untuk orang-orang yang hatinya bersih. Jadi ada 4 hikmah ya thaharah yang perlu diketahui umat Islam. Ini hanya 4 hikmah, hanya beberapa saja. Kalau untuk hikmahnya pasti banyak lagi. Yang pertama itu, manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan terpelihara dalam kesucian dengan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam merupakan agama yang fitrah, maka Allah memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Jadi, kalau seseorang itu hobi dengan jorok, berarti orang itu sudah keluar dari fitrahnya. Karena Allah sendiri mengatakan fitrah manusia itu adalah suka dengan bersih, suci, begitu. Yang kedua, orang yang kotor atau berbau busuk akan membuat orang lain tidak nyaman dan menjauhinya. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir dari pergaulan karena persoalan kebersihan. Dengan bersuci, kewibawaan umat Islam akan terjaga dan kehidupan bermasyarakat menjadi aman dan nyaman.
kita kalau sudah melihat orang yang bersih, rapi, wangi gitu, pasti kita akan segan dengan orang tersebut. Pasti itu. Walaupun sedikit banyaknya pasti. Beda kalau kita menghadapi dengan orang yang kotor, compang-camping gitu. Pasti cara kita memperlakukannya pasti beda. Selain itu, hikmah dari taharah ini, kita juga dapat meningkatkan kesehatan jasmani. Sebab berbagai ragam penyakit umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Kita berwudu 5 kali setiap sholat itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa membersihkan diri kita, debu-debu yang menempel di tubuh kita, di wajah kita itu. Wajah kita kusam bisa jadi bersih dengan wudu kan. Dan juga memberikan kita sensasi yang segar. Dalam dalil yang telah disebutkan sebelumnya, Allah menyukai hal-hal yang suci. Ya, jika kita hendak menghadap Allah, maka pakaian dan tempat ibadah kita harus suci, bersih dan rapi, karena ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, maksudnya kita saja kalau menghadap pimpinan manusia ya atau atasan kita, pasti kita harus bersih-bersih gitu. Kita tidak mau kalau kita itu menghadap di hadapan pimpinan kita, atasan kita itu dalam keadaan kotor. Apalagi menghadap kepada Allah. Makanya seyogyanya kita ini sebagai umat Islam, kalau kita menghadap kepada atasan saja harus bersih, apalagi menghadap ke Allah, berarti harus lebih dari itu. Hati kita harus bersih, harus ikhlas dalam ibadah itu pada Allah. Jadi kita tuh melaksanakan ibadah itu bukan sekedar menunaikan kewajiban, tapi kalau hati kita sudah bersih, kita itu menunaikan sholat itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Sebagaimana dalam hadis dari Rasulullah SAW, pernah Rasulullah berkata, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat gitu. Berarti pada zaman Rasulullah itu, mereka itu menganggap sholat itu adalah sebagai tempat istirahat mereka, bukan kita. Saat ini kita menganggap sholat itu kadang sebagai beban, jadi sulit kita untuk melaksanakan berlama-lama dalam sholat. Jadi penting kita itu harus hati kita ini suci. Jadi kalau kita menganggap sholat itu tenang, tidak terburu-buru, bahkan kita akan berlama-lama begitu. Jadi untuk toharoh ini bukan sekedar dengan suci dari apa yang tampak, tapi yang lebih mendalam lagi, kita sucikan diri kita, kita sucikan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita selalu bersuci untuk hati kita, insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.